nama aslimu. Bukan nama yang dipanggil orang, bukan nama di kartu identitasmu, tapi nama sejati, nama ruhmu yang sejak dulu dikenal oleh para malaikat. Dan yang lebih menggetarkan lagi, nama itu akan dipanggil saat nyawamu berpisah dari jasad. Selamat datang kembali di Kopi Jowo Channel, tempat kita berbagi cerita, pengetahuan, dan inspirasi. Pada segmen Kisah dan Hikmah kali ini, kita tidak hanya mendengar kisah-kisah masa lalu, tapi juga menggali hikmah dan pesan moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan ruhani yang agung, setiap insan sejatinya membawa sebuah nama yang bukan sekadar sebutan di dunia. Nama itu bukan hanya huruf dan suara, melainkan pancaran hakikat diri yang telah dikenal sejak di alam malakut. Sebelum ruh ditiupkan ke jasad, sebelum dunia ini terbentuk, ruh telah hadir di hadapan Allah, membawa identitas sucinya yang dikenal para malaikat. Nama itu bukan nama yang diberikan oleh orang tua, melainkan nama rohani yang menggambarkan hakikat dan makom sejati seorang hamba. Para sufi mengungkapkan bahwa alam malakut adalah alam yang jauh lebih halus dibandingkan alam dunia dan alam barzakh. Di sanalah rahasia-rahasia ketuhanan bersemayam, dan di sanalah para malaikat suci mengenal setiap ruh dengan panggilan khusus. Nama itu adalah getaran yang memancar dari cahaya ruh, bukan sekadar kata. Sebagian dari nama-nama ini bahkan dirahasiakan. Tidak semua ruh diizinkan untuk mengetahuinya saat berada di dunia. Hanya mereka yang Allah kehendaki atau yang sampai kepada makom makrifat yang tinggi, yang dapat mendengar panggilan nama ruhnya sendiri dalam kesunyian zikir dan fana. Mengapa nama ruh begitu penting? Karena nama itu bukan hanya identitas, tapi juga kunci. Ia adalah kunci pengenal di hadapan para malaikat penjaga langit, pengenal di antara para wali, bahkan menjadi kode yang dikenali oleh para makhluk halus yang berdiam di alam malakut. Para wali Allah terkadang mengenali seseorang bukan dari wajahnya, bukan dari tubuhnya, tapi dari getaran nama ruh yang tercium oleh nur batin mereka. Maka tak heran bila ada seorang wali yang diam-diam memanggil seseorang dengan nama aneh yang tak dikenal di dunia. Padahal itu adalah panggilan asli ruhnya di alam yang lebih tinggi. Dalam dunia para ahli tasawuf, nama ruh ini seringkali muncul dalam keadaan-keadaan spiritual yang dalam. Ketika seorang salik mencapai fana dalam zikir, kadang suara halus memanggil dirinya dengan nama yang asing di telinga, tapi terasa sangat dekat di jiwa. Di saat itulah sebagian dari mereka mulai memahami bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, sementara nama asli mereka telah tercatat jauh sebelum dunia mengenal mereka. Namun ada pula rahasia yang tak semua orang tahu. Nama asli ruh ini juga merupakan jalan menuju pemahaman akan tugas hidup di dunia. Ketika seseorang mulai mengenal getaran nama ruhnya, ia akan memahami jalan hidup yang harus ditempuh. Karena nama itu sejatinya membawa misi, membawa tugas suci yang Allah titipkan kepada ruh tersebut. Inilah mengapa sebagian para wali Allah bisa berkata, "Aku mengenal diriku sebelum aku mengenal jasadku." Mereka telah lebih dahulu berkenalan dengan hakikat ruhnya sebelum sibuk dengan nama dunia. Bahkan sebagian guru-guru ruhani mengatakan bahwa Allah memanggil hambanya dengan nama ruh yang asli ketika hamba itu wafat. Suara panggilan itu bukan sekadar panggilan, tapi isyarat bahwa ruh itu sedang kembali ke rumah asalnya. Sebagian orang yang pernah mengalami hampir mati menceritakan bahwa mereka mendengar suara lembut memanggil nama asing yang terasa seperti panggilan pulang. Inilah yang menjadi rahasia mengapa ada ruh yang tenang ketika wafat dan ada ruh yang gelisah karena sebagian mereka tidak mengenal siapa dirinya yang sejati. Bab ini menjadi gerbang awal untuk memahami bahwa kehidupan di dunia hanyalah lapisan tipis dari jati diri kita yang sejati. Nama dunia bisa berubah, tapi nama ruh tetap kekal sebagai identitas hakiki yang dikenali di hadapan Allah dan para malaikatnya. Maka perjalanan mengenal nama ruh bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi perjalanan pulang menuju hakikat diri yang terlupakan. Dan inilah permulaan untuk menyelami rahasia terdalam tentang siapa kita sesungguhnya di alam malakut.
malaikat dan pengakuan nama ruh. Di alam malakut, segala sesuatu bergetar dengan zikir. Tak ada satupun yang diam, kecuali yang tunduk dalam keagungan Allah. Dan di antara keagungan itu, para malaikat diberikan kemampuan untuk mengenali setiap ruh yang hadir. Tapi pengenalan itu bukan sekadar berdasarkan bentuk, melainkan dari nama ruh yang memancarkan cahaya tertentu. Ketika ruh dipanggil, bukan suaranya yang menggema, tapi pancaran nur dari nama yang bergetar dalam frekuensi ruhani. Ini bukan kisah khayalan, tapi pengetahuan yang diwariskan para sufi yang menyelam dalam samudra hakikat. Para malaikat penjaga alam malakut diberi izin oleh Allah untuk mengenali ruh-ruh pilihan berdasarkan nama asli mereka. Nama inilah yang menjadi pengenal ketika ruh-ruh para nabi, wali, dan hamba-hamba pilihan melintas di alam ruh. Bahkan dalam kitab-kitab hikmah disebutkan bahwa malaikat tidak hanya mengenal nama ruh, tetapi juga mengenali tingkatannya. Ada ruh yang bergetar dengan nur hijau karena kedalaman ilmunya, ada yang bercahaya keemasan karena kedalaman cintanya kepada Allah. Nama ruh menjadi pusat segala pengenalan ini. Rahasia lain yang tak banyak diketahui adalah bahwa para malaikat bukan hanya mengenali nama ruh secara individual, tapi juga mengenali keterhubungan antar ruh. Ada nama-nama ruh yang saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan cahaya di alam malakut. Mereka adalah ruh-ruh yang ketika di dunia saling bersahabat dalam kebaikan, saling menguatkan dalam jalan Allah. Hubungan persaudaraan ruhani ini seringkali menjadi sebab turunnya rahmat dan pertolongan yang tak tampak di dunia. Ruh yang dikenal oleh malaikat akan diperlakukan dengan penuh kasih oleh para penjaga langit. Namun tidak semua ruh dikenali dengan kemuliaan di alam malakut. Ada ruh-ruh yang cahayanya redup, namanya samar, karena selama di dunia mereka hidup jauh dari zikir dan jauh dari mengenal hakikat dirinya. Ruh seperti ini ketika melintasi alam malakut akan menjadi asing, bahkan oleh malaikat penjaga sekalipun. Ini menjadi isyarat bahwa dunia bukanlah akhir dari perjalanan. Ruh-ruh yang redup itu sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk bersinar jika mereka kembali kepada Allah dengan taubat sejati sebelum wafat. Allah Maha Pengampun dan Maha Menyucikan siapa saja yang ingin kembali. Inilah sebab mengapa perjalanan mengenali nama ruh bukan sekadar perjalanan mistik, tetapi perjalanan menuju kedekatan yang hakiki kepada Allah. Semakin dekat seorang hamba kepada Rabb-nya, semakin jelas pula pancaran nama ruhnya di hadapan para malaikat. Maka tugas kita bukan sekadar mencari tahu apa nama ruh kita, tetapi lebih dari itu, membersihkan diri, memperbanyak zikir, memperdalam cinta kepada Allah, agar nama itu bersinar terang ketika ruh kembali ke alam asalnya. Dan malaikat pun akan menyambutnya dengan penuh penghormatan. Nama ruh dan keterkaitannya dengan takdir. Ada satu rahasia besar yang menjadi bahan perenungan para sufi sejak dahulu, yaitu bahwa nama asli ruh bukan hanya sebatas identitas, melainkan juga membawa cetak biru takdir hidup seseorang. Di balik nama itu, terkandung jejak perjalanan ruh sejak diciptakan hingga kelak akan kembali. Nama ruh bukan sekadar sebutan di langit, melainkan garis kehidupan yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Setiap hurufnya memuat rahasia perjalanan, ujian, karunia, hingga akhir hayat seorang hamba. Itulah sebabnya para malaikat tidak sekadar mengenal nama, tetapi juga mengenal jalan hidup yang telah ditetapkan Allah untuk ruh tersebut. Para ulama hikmah menjelaskan bahwa takdir seseorang seringkali bergetar mengikuti pola dari nama ruhnya. Jika diibaratkan, nama itu seperti sandi rahasia atau kode yang membawa makna mendalam. Dalam dunia spiritual, ada yang bisa membaca getaran nama ruh itu dan memahaminya, meskipun tidak semua orang diberi izin untuk mengungkapnya. Karena kalau semua orang mengetahui isi takdirnya, bisa jadi sebagian besar manusia akan menjadi lalai atau malah berputus asa. Maka Allah menjaga rahasia itu hanya untuk hamba-hamba pilihan yang benar-benar siap memikulnya. Beberapa sufi agung mengisyaratkan bahwa ketika seseorang mendengar nama ruhnya melalui mimpi atau ilham, biasanya akan diikuti oleh perubahan besar dalam hidupnya. Tidak
Tidak jarang pula, setelah itu Allah memberikan ujian yang lebih berat atau karunia yang lebih tinggi, tergantung dari kesiapan ruh tersebut dalam menjalani perjalanan takdirnya. Nama ruh seperti sebuah peta, tapi hanya Allah yang sepenuhnya mengetahui isi perjalanan peta itu. Sementara para wali dan malaikat hanya diberikan sebagian kecil dari penglihatan terhadap peta itu. Ada pula kisah yang menggetarkan hati dari para salik yang mencapai maqam ma'rifat ketika mereka mulai mengenali nama ruh mereka sendiri. Sebagian mereka justru tidak merasa bangga, tetapi justru merasa sangat kecil di hadapan Allah. Karena semakin mereka mengenal hakikat dirinya, semakin mereka sadar betapa sedikitnya amal yang sudah dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Nama itu bukan lagi sekadar identitas, tetapi tanggung jawab yang berat. Karena mengenal nama ruh berarti juga mengenali tugas suci yang harus dijalani sampai akhir hayat. Namun ada satu pelajaran besar yang harus selalu diingat. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nama ruh yang agung tidak selalu berarti takdir hidupnya penuh dengan kemuliaan dunia. Banyak wali Allah yang hidup dalam kemiskinan dan keterasingan, namun nama ruh mereka bergema dengan keindahan di alam malakut. Bahkan seringkali, semakin tersembunyi seorang hamba di dunia, semakin bercahaya nama ruhnya di langit. Dunia hanya tirai, sedangkan hakikat diri sejati terletak dalam nama yang terukir di alam malakut. Ada sebagian orang yang bertanya, apakah mungkin kita mengetahui nama ruh kita sebelum wafat? Jawabannya, mungkin dengan izin Allah. Tapi yang lebih penting dari sekadar mengetahuinya adalah bagaimana kita menyelaraskan hidup dengan kehendaknya. Apa gunanya mengetahui nama ruh jika hidup masih dipenuhi kesombongan, dengki, dan kemalasan dalam beribadah? Justru perjalanan mengenal nama ruh adalah perjalanan membersihkan diri, menundukkan ego, dan melepaskan diri dari dunia semu yang penuh tipu daya. Akhirnya, memahami bahwa nama ruh kita berhubungan erat dengan takdir hidup adalah panggilan untuk lebih serius dalam menjalani kehidupan. Hidup bukan sekadar rutinitas mencari harta dan kedudukan, tetapi perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Allah. Nama ruh adalah tanda pengenal kita di hadapan malaikat, dan juga menjadi saksi kelak ketika ruh ini berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Maka mulailah menata hati, memperbanyak zikir, dan memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan terbaik sesuai takdir yang telah tertulis untuk ruh kita. Cara ruh mendengar panggilan namanya. Ada satu keajaiban yang jarang dipahami manusia biasa, yaitu bagaimana sebenarnya ruh bisa mendengar panggilan namanya di alam malakut. Ruh bukanlah seperti telinga fisik yang mendengar suara. Ruh mendengar melalui getaran cahaya. Dalam keheningan yang paling dalam, ketika dunia telah sunyi dari hiruk-pikuk nafsu, ketika zikir menembus batas alam jasad, ruh mulai merasakan adanya panggilan halus yang bukan dari suara luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Panggilan itu lembut seperti angin yang menyapu daun, namun terasa menggema ke seluruh relung jiwa. Banyak para sufi yang mengisahkan pengalaman mendengar panggilan nama ruh ini dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Di saat tubuh lemah, mata terpejam, pikiran diam, tiba-tiba terdengar sebuah panggilan yang terasa sangat akrab, seolah-olah itu adalah panggilan yang selama ini terlupakan. Nama itu bisa jadi asing bagi lidah duniawi, tetapi sangat dekat dengan perasaan batin. Bahkan ada sebagian dari mereka yang ketika mendengar panggilan itu langsung menangis tanpa sebab, karena merasakan seperti dipanggil pulang ke rumah asal yang sudah lama ditinggalkan. Namun panggilan nama ruh tidak selalu datang dalam kondisi tenang. Ada kalanya panggilan itu hadir justru di tengah ujian hidup yang berat. Ketika seorang hamba berada dalam kesempitan, kehilangan, atau kesakitan yang mendalam, tiba-tiba hatinya terasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat itulah Allah sedang mengingatkan ruhnya akan identitas aslinya. Karena seringkali dalam kenikmatan dunia, nama itu tertutup oleh kabut nafsu. Tetapi dalam kepedihan, tabir dunia mulai tipis, dan cahaya nama ruh mulai bergetar kembali di dalam diri. Para guru sufi memberikan petunjuk bahwa salah satu cara untuk melatih pendengaran ruhani agar mampu mendengar panggilan nama ruhnya adalah dengan memperbanyak zikir sir, yaitu zikir dalam diam
zikir yang tidak terdengar oleh telinga orang lain, bahkan oleh lidah sendiri. Zikir seperti ini akan menyaring kebisingan dunia dan menajamkan pendengaran ruhani. Ketika zikir ini telah menjadi kebiasaan, maka ruh mulai sensitif terhadap getaran-getaran panggilan dari alam malakut. Dan jika Allah mengizinkan, nama itu perlahan akan terdengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan rasa yang dalam. Di kalangan ahli makrifat seringkali zikir Allah yang diulang-ulang dalam kesunyian menjadi jalan untuk membuka pendengaran batin. Sebab dalam setiap zikir yang tulus, nama asli ruh akan mulai bergetar mengikuti irama zikir itu. Seperti sebuah kunci yang perlahan membuka pintu besar, setiap zikir adalah hentakan lembut yang mendekatkan ruh kepada asal-usulnya. Tidak sedikit orang yang awalnya sekadar berzikir biasa, namun lambat laun merasa seakan-akan dirinya dipanggil dengan nama yang tak dikenal, padahal itu adalah nama dirinya yang sejati di alam malakut. Tapi ada satu hal yang sering diingatkan oleh para sufi. Jangan terlalu tergesa-gesa ingin mengetahui nama ruh, apalagi jika hanya sekadar untuk kebanggaan diri. Karena mengenal nama ruh bukan untuk pamer, bukan untuk merasa lebih mulia dari orang lain, melainkan untuk semakin tunduk kepada Allah. Justru semakin dekat seseorang kepada nama ruhnya, semakin dia merasa kecil dan hina di hadapan sang pemilik nama. Mereka yang benar-benar sampai kepada pengenalan hakiki, biasanya justru lebih banyak diam, lebih banyak menangis dalam sunyi, menyadari betapa besar kasih sayang Allah yang selama ini meliputi dirinya. Pada akhirnya, mendengar panggilan nama ruh bukanlah tujuan utama, melainkan hanya bagian dari perjalanan mengenal diri. Tujuan tertinggi tetaplah perjumpaan dengan Allah, Zat yang menciptakan ruh dengan cinta. Nama ruh hanyalah tanda, sedangkan pertemuan dengan Allah adalah hakikat yang dituju. Dan siapapun yang Allah izinkan mendengar panggilan nama aslinya, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memanggilnya untuk lebih dekat, lebih tunduk, dan lebih mencintainya sepenuh jiwa. Rahasia para wali mengenali nama ruh orang lain. Di antara karunia yang paling menakjubkan dalam perjalanan para wali Allah adalah kemampuan mereka untuk mengenali nama ruh orang lain. Ini bukan perkara biasa dan tentu bukan sekadar ilmu lahiriah. Pengetahuan ini merupakan limpahan cahaya dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Ketika seorang wali menatap seseorang, yang mereka lihat bukan sekadar fisik, bukan pula nama yang tertulis di KTP atau dipanggil oleh manusia, melainkan getaran ruhani yang terpancar dari nama sejati di alam malakut. Mereka tidak memandang dengan mata biasa, tapi dengan mata hati yang tajam menembus tabir dunia. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana wali-wali agung memanggil seseorang dengan nama yang tidak dikenal oleh orang lain. Ada yang dipanggil dengan nama aneh, ada pula yang dipanggil dengan panggilan yang membuat orang itu terkejut, seolah ada sesuatu yang dibuka dari dalam dirinya. Nama itu terkadang sederhana, tapi terasa agung ketika diucapkan oleh para kekasih Allah. Bukan karena bunyinya yang indah, tapi karena getaran maknanya yang menyentuh jiwa hingga ke dasar. Saat itu terjadi, biasanya hati orang yang dipanggil akan bergetar, merasakan sesuatu yang sangat sulit dijelaskan dengan kata. Kemampuan para wali dalam mengenali nama ruh orang lain bukanlah hasil dari latihan biasa, melainkan hasil dari penyucian diri bertahun-tahun. Mereka membersihkan hati, menundukkan nafsu, dan menempatkan cinta kepada Allah di atas segalanya. Dengan izin Allah, hijab-hijab dunia tersingkap sedikit demi sedikit, hingga mereka bisa mengenali hakikat orang-orang yang datang kepada mereka. Tidak jarang, seorang wali mengetahui isi hati seseorang hanya dengan melihat pancaran cahayanya. Dan dengan lembut mereka membimbing orang itu tanpa harus banyak bicara. Ada juga wali yang menggunakan isyarat halus, tidak langsung menyebut nama, tetapi memberikan petunjuk agar orang itu menyadari sendiri hakikat dirinya. Ini terjadi karena tidak semua orang siap mendengar nama ruhnya secara langsung. Ada yang ketika mendengarnya justru bisa menjadi ujub atau takabur. Maka para wali seringkali menyampaikan bimbingan dalam bentuk simbol-simbol atau nasihat yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Mereka menjaga rahasia itu, bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk melindungi jiwa dari bahaya kesombongan spiritual.
Di dunia tasawuf, ada istilah syuhud ruhani, yaitu kesaksian ruhani di mana seorang hamba bisa menyaksikan dirinya atau orang lain dalam bentuk hakikatnya. Dalam kondisi seperti ini, nama-nama ruh seringkali muncul bukan dalam bentuk huruf atau tulisan, melainkan dalam bentuk rasa, cahaya, dan getaran yang sulit didefinisikan dengan bahasa dunia. Para wali yang mencapai makom ini biasanya sangat berhati-hati. Mereka lebih memilih diam, kecuali jika Allah benar-benar memerintahkan mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang demi kebaikan ruhani orang itu. Beberapa kisah menyebutkan, ada wali yang mengenali nama ruh seseorang lalu mendoakan orang itu dengan panggilan nama aslinya. Doa dengan menyebut nama ruh jauh lebih cepat tembus ke langit dibandingkan doa yang hanya menyebut nama dunia. Sebab doa yang menyentuh inti ruhani seseorang akan bergema langsung di hadapan para malaikat. Bahkan sebagian malaikat penjaga akan mengenali ruh itu dan ikut mengaminkan doa tersebut. Ini menjadi salah satu rahasia mengapa doa-doa para wali sering terkabul dengan cepat, bukan karena semata-mata kelebihan pribadi, tetapi karena mereka menggunakan kunci nama ruh yang dikenal di langit. Namun pelajaran terbesar dari semua itu bukan pada kehebatan para wali, melainkan pada pesan yang selalu mereka sampaikan. Bahwa tujuan dari mengenali nama ruh bukan untuk merasa lebih mulia, tapi agar kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Para wali yang sejati tidak pernah memamerkan ilmunya, tidak bangga karena bisa mengenali nama orang lain. Justru mereka selalu mengatakan, semakin aku mengenal diriku, semakin aku tahu bahwa aku ini hamba yang hina di hadapan Allah. Itulah warisan akhlak para kekasih Allah, rendah hati meskipun mereka diberi cahaya pengenalan yang begitu tinggi. Nama ruh dan pengaruhnya dalam dunia zikir. Dalam perjalanan spiritual para pencari hakikat, zikir bukan hanya sebatas mengucap nama Allah dengan lisan, tetapi juga menjadi jalan untuk menyentuh hakikat diri yang terdalam. Dan salah satu rahasia yang jarang diungkap adalah bagaimana zikir berhubungan erat dengan nama ruh seseorang. Setiap ruh memiliki getaran, dan setiap getaran itu akan beresonansi dengan frekuensi tertentu di alam malakut. Ketika seorang hamba berzikir dengan khusyuk, tanpa sadar getaran zikir itu akan bertemu dengan getaran nama ruhnya sendiri. Maka dari situlah muncul ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah seseorang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Para guru sufi sering menjelaskan bahwa zikir yang tulus ibarat mengetuk pintu langit. Dan yang paling memahami siapa yang mengetuk adalah para malaikat penjaga alam malakut, yang mengenali ruh bukan dari nama duniawinya, tetapi dari nama aslinya yang memancar dari setiap getaran zikir. Semakin seorang hamba ikhlas dalam zikir, semakin nama ruhnya bersinar terang, dan semakin dekatlah dirinya dengan hakikat ketuhanan. Tidak heran bila ada sebagian orang yang baru beberapa saat berzikir, namun sudah tenggelam dalam lautan ketenangan yang luar biasa, karena tanpa disadari, ruhnya telah mulai mendengar panggilan asalnya. Ada satu rahasia lain yang lebih dalam, yaitu bahwa zikir tertentu akan lebih cepat membuka getaran nama ruh seseorang dibanding zikir lainnya. Sebagian guru sufi menyarankan memperbanyak zikir ismullah, yaitu menyebut Allah, Allah secara berulang dalam diam. Sebab dalam zikir nama Allah terdapat semua nama-nama ruh tersembunyi. Nama-nama ruh para hamba tersembunyi di bawah asma Allah yang Maha Esa. Ketika seorang salik berzikir Allah, Allah dengan penuh cinta, sesungguhnya ia sedang mengetuk gerbang agar nama aslinya dipanggil kembali di hadapan para malaikat. Tidak sedikit pula kisah para salik yang ketika mendalami zikir, tiba-tiba mendengar suara halus memanggil nama aneh yang sebelumnya tidak dikenal. Nama itu seperti gema yang muncul di antara getaran zikir. Dan biasanya setelah itu, jalan hidup orang tersebut berubah drastis. Ada yang tiba-tiba meninggalkan dunia yang gemerlap. Ada yang tiba-tiba memiliki keberanian untuk menempuh jalan spiritual yang lebih sulit. Sebab panggilan nama ruh bukan hanya tanda pengenal, melainkan juga seruan untuk kembali menjalani tugas suci yang telah Allah tetapkan sejak ruh diciptakan. Namun para guru selalu mengingatkan bahwa tidak semua panggilan yang terdengar dalam zikir harus dipercaya begitu saja. Ada kalanya bisikan nafsu atau gangguan makhluk halus menyamar sebagai suara ruhani.
Maka bimbingan guru mursyid sangat dibutuhkan agar perjalanan ini tidak menyimpang. Salah satu ciri panggilan nama ruh yang sejati adalah ia menenangkan, merendahkan ego, dan mendorong seseorang untuk semakin cinta kepada Allah. Jika yang terdengar justru membangkitkan rasa hebat atau ingin dipuji orang lain, maka itu patut dicurigai sebagai bisikan nafsu. Hubungan antara nama ruh dan zikir bukan hanya untuk mengenali diri, tetapi juga sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu pertolongan yang tak terlihat. Ada zikir yang jika diucapkan dengan menyertakan nama asli ruh, meski tidak terdengar oleh manusia lain, dapat membuat para malaikat mempercepat terkabulnya doa. Ini adalah salah satu rahasia para wali ketika berdoa untuk umatnya. Mereka memanggil ruh umatnya dengan nama asli di alam malakut, lalu memohonkan pertolongan kepada Allah agar ruh itu diberi kekuatan dalam menjalani hidup dunia. Di akhir perjalanan, setiap hamba akan menyadari bahwa zikir bukan hanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga jalan untuk mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Nama dunia boleh berganti, kedudukan boleh berubah, tapi nama ruh tetap kekal sebagai identitas hakiki. Maka perbanyaklah zikir dengan penuh cinta dan kerendahan hati, bukan untuk mencari kehebatan, tetapi untuk menjemput panggilan yang telah lama dinanti. Panggilan pulang yang hanya bisa dikenali oleh ruh yang telah sadar siapa dirinya di hadapan sang pemilik nama. Nama ruh dan hubungannya dengan alam arwah. Setelah ruh diciptakan, Allah menetapkan satu tempat khusus bagi kumpulan ruh-ruh itu sebelum diturunkan ke dunia. Tempat itu dikenal dengan istilah alam arwah. Di sanalah berjuta-juta ruh berdiam dalam ketundukan dan zikir, menunggu waktu untuk diturunkan sesuai kehendak Allah. Dan di sanalah pula nama-nama asli setiap ruh telah dikenal, bukan hanya oleh malaikat, tapi juga oleh ruh-ruh lain yang memiliki keterhubungan ruhani. Mereka saling mengenal, bukan berdasarkan rupa atau bentuk, tetapi berdasarkan getaran nama masing-masing yang beresonansi dalam lautan nur ketuhanan. Ada satu rahasia besar yang diajarkan oleh para sufi. Seringkali ruh-ruh yang kelak akan bertemu di dunia sesungguhnya telah saling mengenal di alam arwah. Hubungan persaudaraan, persahabatan, bahkan permusuhan seringkali merupakan kelanjutan dari hubungan yang sudah terjadi di alam arwah. Maka tidak heran jika ada orang yang baru pertama kali bertemu di dunia, tetapi rasanya seperti sudah lama kenal, sangat dekat tanpa sebab. Itu terjadi karena nama ruh mereka telah pernah bersanding dalam zikir bersama di alam arwah sebelum turun ke dunia. Nama ruh yang dikenal di alam arwah juga menentukan tingkat keakraban ruh-ruh tersebut. Ada ruh yang bersanding karena persamaan misi hidup. Ada pula yang saling berlawanan karena perbedaan jalan takdir. Hubungan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari skenario agung yang ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Maka seringkali ketika seorang hamba berzikir atau bermunajat dengan sangat khusyuk, Allah mengizinkan baginya untuk merasakan kembali kedekatan itu. Dalam mimpi atau keadaan antara sadar dan tidak, ruh bisa saja bertemu dengan ruh-ruh lain yang dulu pernah dikenal di alam arwah. Para wali Allah terkadang diberi kemampuan untuk menyaksikan hubungan ruh-ruh ini. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa mengenali siapa saja yang memiliki ikatan ruhani dengannya, bahkan sebelum orang tersebut datang. Tidak jarang pula seorang wali mengenali muridnya bukan dari latar belakang duniawi, tetapi dari getaran nama ruh yang bersambung dengannya sejak alam arwah. Persambungan ruhani seperti ini menjadi sebab munculnya cinta yang tulus antara murid dan guru, bukan karena keuntungan duniawi, tetapi karena keterpautan nur yang telah lama bersatu dalam zikir di hadapan Allah. Ada pula kisah para pencari hakikat yang secara tiba-tiba merasa sangat dekat dengan orang-orang saleh tertentu, padahal tidak ada hubungan darah. Ini adalah salah satu tanda bahwa nama-nama ruh mereka memiliki hubungan erat di alam arwah. Bahkan terkadang pertemuan itu menjadi sebab bagi ruh-ruh tersebut untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menolong satu sama lain dalam perjalanan spiritual, dan saling mendoakan tanpa pamrih. Semua ini adalah bagian dari rencana agung yang tak bisa dijangkau oleh akal duniawi semata. Namun ada satu pelajaran penting. Meskipun ruh-ruh itu pernah saling mengenal di alam arwah,
Bukan berarti hubungan di dunia akan selalu mudah dan tanpa ujian. Justru terkadang Allah menguji hubungan ruh-ruh tersebut agar cinta mereka kepada Allah tetap murni, bukan sekadar karena kedekatan masa lalu. Sebab tujuan akhir bukan pada hubungan antar ruh, melainkan pada kembali kepada Allah dengan membawa ruh yang bersih. Nama ruh yang telah dikenal sejak lama menjadi saksi perjalanan panjang dan kelak akan bersinar kembali ketika ruh itu kembali menghadap Sang Pencipta. Maka memahami hubungan antara nama ruh dan alam arwah seharusnya membuat kita semakin rendah hati, semakin bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Bisa jadi ia adalah ruh yang dulu pernah bersama kita dalam lautan zikir di alam arwah. Maka sambutlah setiap pertemuan dengan cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Karena siapa tahu di balik tatapan matanya tersembunyi panggilan lama dari nama ruh yang dulu pernah bergetar bersama di hadapan Allah. Nama ruh dan pengaruhnya setelah kematian. Perjalanan ruh tidak berhenti saat jasad terpisah dari dunia. Justru setelah kematian, nama ruh mulai menampakkan perannya yang paling nyata. Ketika ruh meninggalkan jasad, alam dunia tertutup dan alam barzakh terbuka lebar. Di sanalah para malaikat akan menyambut setiap ruh dengan panggilan yang sesuai dengan identitas aslinya. Bagi ruh yang selama hidupnya mengenal Tuhannya, berzikir dengan khusyuk, menjaga hati dari dosa, maka para malaikat akan menyambutnya dengan panggilan yang lembut. Nama asli yang selama ini tersembunyi, nama yang bukan didengar oleh telinga dunia, tetapi oleh pendengaran ruh. Dalam banyak kisah para salik, ada yang mengalami keadaan hampir mati dan merasakan bagaimana mereka dipanggil dengan nama yang asing di telinga, tapi terasa sangat akrab di jiwa. Nama itu bukan nama dunia, melainkan nama yang menjadi identitas hakiki ruh di hadapan Allah. Bahkan sebagian sufi menyebutkan bahwa malaikat mungkar dan nakir ketika bertanya di alam kubur, mereka tidak hanya menyebut nama dunia, tetapi mengenali ruh itu dengan nama sejati. Nama inilah yang menjadi identitas sesungguhnya apakah ruh itu dikenal di langit atau tidak. Bagi para wali Allah, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, sebab mereka tahu bahwa saat ruh berpisah dari jasad, yang pertama kali menyambut adalah malaikat yang telah lama mengenal mereka di alam malakut. Bahkan ada kisah yang menyebutkan bahwa ruh-ruh para wali akan disambut dengan senyuman oleh para malaikat dan dipanggil dengan panggilan indah, seolah-olah seperti anak yang pulang ke rumah setelah lama pergi. Nama ruh menjadi cahaya yang menerangi jalan ruh melewati alam barzakh menuju alam berikutnya. Namun berbeda dengan ruh-ruh yang selama hidupnya jauh dari Allah, penuh dosa, sombong, dan lalai dalam berzikir. Ketika ruh seperti ini meninggalkan jasad, seringkali para malaikat menyambutnya dengan panggilan yang membuat ruh itu gentar. Ada ruh yang dipanggil dengan nama hina, sebagai pertanda bahwa hidupnya penuh kehinaan di sisi Allah. Bahkan sebagian ruh merasa asing terhadap panggilan itu, karena selama hidup mereka tidak pernah berusaha mengenal siapa dirinya yang sejati. Mereka hidup sebagai jasad, lupa bahwa sejatinya mereka adalah ruh yang diciptakan untuk mengenal Allah. Inilah salah satu alasan mengapa para ulama, para sufi dan orang-orang saleh senantiasa memperbanyak zikir dan ibadah. Karena mereka ingin agar nama ruh mereka disebut dengan kemuliaan saat ruh berpisah dari dunia. Nama itu akan menjadi saksi, menjadi pembuka jalan, menjadi kunci agar ruh dapat melewati alam barzakh dengan tenang. Bahkan ada yang mengatakan, nama ruh yang bercahaya akan diterangi oleh cahaya amal. Dan ruh itu akan dibimbing oleh para malaikat menuju tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Ada pula riwayat dari para guru hakikat, bahwa ruh-ruh para wali, bahkan setelah wafat, tetap bisa dipanggil oleh nama aslinya dalam doa. Para murid yang mencintai gurunya seringkali memanggil nama ruh gurunya dalam doa dan zikir. Dan ruh itu akan datang dengan izin Allah mendengarkan doa-doa mereka. Ini bukan tahayul atau khayalan kosong, melainkan bagian dari karunia Allah kepada hamba-hambanya yang hidup dan wafatnya selalu berada dalam lingkaran cinta kepada Sang Maha Rahman. Disinilah letak rahasia terbesar mengenal nama ruh. Bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi untuk persiapan setelah kematian. Dunia hanyalah persinggahan sebentar, sedangkan kematian adalah pintu pulang.
Maka siapa yang sejak di dunia telah bersungguh-sungguh mendekati Allah, mengenal dirinya, membersihkan hatinya, maka saat ruh keluar dari tubuh, ia akan dipanggil dengan nama yang penuh kemuliaan. Dan itulah panggilan yang akan menemani ruh tersebut dalam perjalanan panjang menuju perjumpaan dengan Allah yang Maha Kekal. Nama ruh dan doa para kekasih Allah. Di antara rahasia besar dalam dunia rohani adalah bagaimana nama asli ruh menjadi pintu bagi terkabulnya doa. Tidak semua orang mengetahui hal ini, tetapi para kekasih Allah memahami bahwa doa yang disertai dengan penyebutan nama asli ruh akan memiliki daya tembus yang jauh lebih kuat ke langit. Ini bukan sekadar teori, tapi hasil pengalaman para ahli makrifat yang telah bertahun-tahun mengasah batin mereka dalam zikir, tafakur, dan pengabdian total kepada Allah. Nama ruh menjadi semacam kode rahasia yang dikenal oleh para malaikat. Dan jika doa menyebutkan nama itu, maka malaikat langsung mengenali kepada siapa doa itu ditujukan. Para wali Allah seringkali berdoa untuk umatnya bukan dengan nama duniawi yang biasa didengar telinga, tapi dengan nama sejati yang mereka ketahui melalui isyarat batin. Karena itu, banyak orang yang merasakan perubahan hidup yang drastis setelah didoakan oleh wali, meskipun tanpa mereka ketahui. Doa yang menyebut nama asli ruh akan masuk dengan cepat melewati lapisan-lapisan langit, lalu langsung diterima oleh malaikat yang bertugas membawa permohonan kepada Allah. Ini menjadi salah satu sebab mengapa doa para wali seringkali terasa mustajab. Dalam sejarah para sufi, ada kisah menakjubkan tentang seorang wali besar yang ketika berdoa untuk muridnya, beliau memanggil dengan nama yang bahkan si murid sendiri tidak tahu itu siapa. Setelah bertahun-tahun, barulah si murid sadar bahwa nama itulah yang sebenarnya menjadi identitas ruhnya. Dan selama bertahun-tahun pula, doa-doa sang guru terangkat dengan sangat cepat, karena malaikat telah mengenali siapa yang sedang didoakan. Ini menjadi bukti nyata bagaimana rahasia nama ruh bekerja dalam dimensi yang tak bisa dijangkau akal biasa. Namun rahasia ini bukan untuk dipermainkan atau dijadikan kebanggaan. Para wali sangat berhati-hati menggunakan pengetahuan ini. Mereka tidak serta-merta memanggil nama ruh orang lain kecuali untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk penguatan ruhani, atau untuk membuka jalan seseorang kembali kepada Allah. Karena jika digunakan untuk tujuan duniawi atau untuk kemuliaan pribadi, rahmat yang semestinya turun bisa tertahan. Maka para wali menyembunyikan rahasia ini rapat-rapat, hanya membukanya kepada murid yang benar-benar telah bersih dari cinta dunia. Ada pula keajaiban lain, yaitu bagaimana ruh-ruh para kekasih Allah yang telah wafat pun tetap memiliki hubungan ruhani dengan murid-muridnya di dunia. Dalam keadaan tertentu, para murid bisa memanggil ruh gurunya dengan nama asli di alam malakut. Dan dengan izin Allah, ruh sang guru akan hadir mendengar, menyaksikan, bahkan mendoakan muridnya. Hal ini terjadi bukan karena si murid memiliki kekuatan khusus, tetapi semata-mata karena hubungan ruhani yang suci telah terjalin sejak lama, jauh sebelum mereka bertemu di dunia. Bagi orang-orang awam, mungkin semua ini terdengar seperti dongeng atau kisah lama yang sulit dipercaya. Tapi bagi mereka yang telah menyelami lautan tasawuf, ini adalah kenyataan ruhani yang menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Nama ruh bukan sekadar nama, tapi kunci rahasia yang Allah letakkan pada ruh-ruh hambanya yang mencintainya. Dan siapa saja yang Allah izinkan untuk mengetahui nama aslinya, maka sesungguhnya ia telah diberi anugerah yang sangat besar. Anugerah yang harus dijaga dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Maka bagi kita, pelajaran terpenting bukan hanya ingin tahu apa nama asli ruh kita, tapi bagaimana agar hidup kita menjadi doa yang terus terangkat ke langit. Jadikan seluruh langkah sebagai bentuk doa, jadikan seluruh nafas sebagai zikir, agar ketika Allah memanggil ruh kita dengan nama sejatinya kelak, kita menyambutnya dengan penuh kerinduan, bukan dengan ketakutan. Sebab panggilan itu adalah tanda bahwa perjalanan pulang telah tiba, dan kita dipanggil bukan dengan nama dunia, melainkan dengan nama yang dikenal oleh para malaikat sejak dahulu kala. Nama ruh sebagai panggilan pulang kepada Allah. Ada satu titik puncak dalam perjalanan setiap ruh,
yaitu saat panggilan dari Allah datang, bukan lagi melalui ilham, bukan lagi melalui mimpi, tetapi melalui kejadian nyata, kematian. Pada saat itulah seluruh tabir dunia tersingkap. Nama dunia kita akan ditinggalkan, gelar akan lenyap, harta akan terputus, keluarga akan menangis. Tetapi yang akan menggema di langit hanyalah nama asli ruh kita. Nama itu menjadi panggilan terakhir, panggilan pulang, panggilan cinta yang hanya bisa didengar oleh mereka yang selama hidupnya telah berusaha mengenali diri dan mengenal Rabb-Nya. Para malaikat yang diperintah untuk menjemput ruh-ruh manusia akan datang tidak sekadar untuk mencabut nyawa, tapi untuk menyambut ruh dengan panggilan yang lembut atau panggilan yang menggetarkan, tergantung bagaimana ruh itu menjalani hidupnya. Ruh-ruh para kekasih Allah akan dipanggil dengan nama-nama indah yang sejak dahulu sudah bergaung di alam malakut. Sementara ruh-ruh yang lalai, yang hidupnya dihabiskan dalam kesombongan dan kelalaian, akan dipanggil dengan nama asing yang membuatnya merasa asing terhadap dirinya sendiri. Dalam perjalanan para sufi, ada satu pengakuan yang sering terdengar, bahwa sejatinya kematian adalah perjalanan pulang, bukan kehancuran. Mereka yang telah mengenal nama ruhnya merasa kematian sebagai panggilan pulang yang dinanti-nantikan. Bagi mereka, dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Yang abadi adalah alam ruh, dan yang kekal adalah cinta kepada Allah. Maka ketika panggilan itu datang, tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan. Yang ada hanyalah kerinduan untuk bertemu dengan Sang Pencipta, yang telah memanggil nama mereka jauh sebelum dunia diciptakan. Ada kisah-kisah dari para wali yang wafat dalam keadaan tersenyum, bahkan ada yang wafat dalam keadaan seperti berbicara dengan kekasihnya. Itu bukan karena mereka mengetahui masa depan, tetapi karena mereka telah mendengar panggilan aslinya. Nama yang selama ini tersembunyi dalam zikir dan doa, akhirnya dipanggil dengan penuh kemuliaan oleh para malaikat penjaga. Dan nama itu menggema bukan hanya di langit dunia, tetapi terus naik sampai kepada derajat yang Allah tentukan sesuai dengan kedekatannya kepadanya. Namun yang paling menggetarkan hati adalah ketika kita merenungkan bagaimana dengan diri kita. Apakah nama ruh kita akan dipanggil dengan lembut atau dengan penuh kehinaan? Apakah nama ruh kita dikenal di langit atau justru menjadi nama yang asing? Inilah yang membuat para salik sejati selalu merasa takut kepada Allah. Bukan takut karena azabnya semata, tapi takut karena tidak dikenal oleh Allah. Sebab azab yang paling menyakitkan bukanlah api, melainkan keterasingan dari rahmat Allah. Terputus dari panggilan cinta yang selama ini diabaikan. Rahasia nama ruh bukan untuk dijadikan alat pamer atau kebanggaan diri, melainkan untuk menjadi bahan renungan, agar kita kembali kepada tujuan utama hidup. Mengenal Allah, mencintai Allah, hidup dengan zikir, mati dalam panggilan cinta. Setiap amal saleh, setiap sujud, setiap air mata taubat, semua itu menjadi getaran yang membuat nama ruh kita semakin terang benderang di hadapan para malaikat. Bahkan ada yang mengatakan, jika seorang hamba sungguh-sungguh ikhlas dalam ibadah, namanya akan dipanggil oleh para penghuni langit setiap kali ia menyebut nama Allah di bumi. Dan pada akhirnya, puncak perjalanan ruh adalah pertemuan dengan Allah. Nama ruh hanyalah kunci, cahaya ruh hanyalah jalan. Tetapi tujuan sejatinya adalah Allah, Sang Pencipta segala nama dan cahaya. Maka marilah kita perbanyak zikir, perbanyak taubat, perbanyak amal ikhlas, agar saat panggilan itu tiba, kita tidak asing dengan nama itu. Kita akan mendengar panggilan itu dengan penuh rasa cinta. Wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah perjalanan panjang tentang rahasia nama ruh kita di alam malakut. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bukan hanya menjadi ilmu di kepala, tapi menjadi gerak dalam hati, menjadi perubahan nyata dalam hidup kita. Kita semua sedang berjalan menuju Allah. Nama dunia akan terlupa, tetapi nama ruh kita akan tetap hidup. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir segmen Kisah dan Hikmah kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update segmen menarik lainnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Jowo.